Ibu muda pelaku pembunuhan terhadap anak kandungnya di Bekasi, Jawa Barat didiagnosa mengidap skizofrenia. Apa gejala dan ciri-ciri seorang yang mengidap skizofrenia? Selengkapnya telah bergabung bersama kami, psikolog Ayu Kila. Selamat sore, Mbak Ayu. Iya, selamat sore, Mas. Baik, Mbak Ayu, sebenarnya bagaimana cara yang paling gampang begitu ya, bagi kita untuk mengenali seorang itu punya gangguan skizofrenia atau tidak, Mbak? Sebenarnya mudah ya, karena skizofrenia ini mempunyai ciri-ciri khusus seperti halusinasi, terus delusi, perubahan berpikir secara spontanitas. Yang paling terlihat cepat itu adalah bagaimana dia bisa mengekspresikan kemarahannya. Itu terlihat jelas sekali dan terlihat murung, menarik dari perkumpulan masyarakat ya. Dia lebih senang sendiri, tidak mau berkomunikasi, dan kalaupun berkomunikasi itu tidak mudah untuk dipahami oleh seseorang atau lawan bicaranya. Dia selalu berputar-putar dan merasa bahwa apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu benar menurut dia, seperti itu. Sebenarnya mudah sekali. Yang disayangkan adalah saat ini kenapa kejadian ini ditinggal begitu saja oleh suaminya, atau mungkin suami juga sedang bekerja ya, kemungkinan besar seperti itu, atau seperti apa juga kurang paham. Tapi seharusnya ini sudah harus bisa diobati sejak awal, karena gejala ini bisa terjadi pada usia 16 sampai dengan 30 tahun itu sudah terlihat. Seperti itu. Jadi tadi sering menyendiri begitu ya, Mbak Ayu ya, sering menyendiri, sering murung begitu. Ini berbeda dengan orang-orang introvert ya, Mbak Ayu? Beda, iya. Dia akan lebih menarik ya dari pergaulan sosial. Dia akan lebih merasa sendiri, diam, juga susah mengekspresikan bagaimana dalam keadaan sedihnya dia, marahnya dia, seperti itu. Oke, ketika pelaku mengatakan bahwa dirinya mendengar bisikan gaib sebelum membunuh korban, artinya memang ini sudah termasuk ciri-ciri seorang yang memiliki skizofrenia, Mbak Ayu? Iya, betul. Karena ciri-ciri halusinasi ini merasa bahwa ada bisikan-bisikan setan, ada bisikan-bisikan malaikat, ada bisikan teman sendiri, juga bahkan ada bisikan kedua orang tua atau sahabat atau rekannya. Yang terdengar hanya, iya saya dibisiki untuk membunuh. Kebanyakan penyakit skizofrenia ini merasa bahwa lebih banyak dia dibisiki daripada dia mempunyai pengalaman secara pribadi. Yang dialami pelaku ini termasuk skizofrenia paranoid atau skizofrenia hebefrenik, Bayu? Dua-duanya. Karena begini, ketika dia melakukan sesuatu tindakan kekerasan kepada seseorang yang paling lebih dekat untuk berinteraksi, dia akan mudah melakukan seperti itu. Dia siapapun itu. Dari keterangan suami tersangka, gejala skizofrenia istrinya ini muncul sejak 2 bulan terakhir begitu. Apakah ada faktor pemicu yang membuat gangguan mental ini muncul? Bahkan ini kan sampai tega menghabisi putranya sendiri, Mbak Ayu. Ya, unsur-unsur biasanya tekanan ya, tekanan jiwa, bisa juga karena genetik, keturunan. Dari siapa? Orang tuanya, neneknya, terdahulu, dari dulu saudaranya, itu harus diteliti. Memang harus melibatkan psikiater ya, dan obat. Yang paling penting adalah begini menyikapinya. Mungkin ini kejadian gejala-gejala sudah lama dialami, tetapi yang bersangkutan kurang jeli, atau mungkin tidak merasa bahwa itu adalah suatu gejala yang seharusnya segera ditangani, sehingga menjadi akibat yang bersangkutan membunuh anaknya sendiri. Sebenarnya orang-orang terdekat memahami kok, karena gejolak sikap itu terlihat lebih signifikan ya dari normalnya biasa ia lakukan. Itu terlihat lebih jelas, kemurungan, merasa disapa diam, mata juga kosong, apa yang diomongin itu selalu tidak masuk akal, bahasanya seperti itu. Seharusnya suaminya sudah paham sih kalau ini adalah ada suatu gejala. Dan yang menimbulkan cepat untuk menimbulkan reaksi bagaimana seseorang skizofrenia ini melakukan suatu tindakan yang abnormal itu ya seperti halusinasi itu, karena ada suatu bisikan ya. Dan delusi ini juga mendukung karena apa yang dilakukan merasa benar. Oke, jadi pemicunya ada tekanan lalu halusinasi itu tiba-tiba muncul begitu saja ya, Mbak Ayu?
Iya, dan itu merasa yang bersangkutan adalah sering mendapatkan bisikan-bisikan itu setiap menit, setiap jam, setiap hari, terus menerus, seakan-akan mendesak untuk melakukan sesuatu yang tidak di luar nalar kita, seperti itu. Oke, sehingga yang mengidap orang yang mengidap gangguan skizofrenia ini sendiri tidak sadar bahwa dirinya juga mengalami halusinasi dan apa yang ada di pikirannya itu tampak nyata begitu ya Mbak Ayu? Betul, betul sekali. Dan penyakit skizofrenia ini merasa bahwa kadang-kadang dia mempunyai suatu kekuatan khusus, seperti itu. Merasa pengen memecahkan gunung, pengen menyeberang lautan. Jadi mempunyai pikiran-pikiran kekuatan yang luar biasa yang dipunyai si penderita skizofrenia ini. Oke, tadi Anda juga sudah menyinggung begitu soal cara pengobatan kepada orang-orang yang mengalami gangguan skizofrenia ini. Sebenarnya mulainya dari mana kalau kita ingin mengobati seseorang yang mengalami gangguan skizofrenia ini, Mbak? Ya, melibatkan psikiater ya, psikiatris, dukungan keluarga itu yang paling penting. Dukungan keluarga ini karena pendekatan secara perasaan itu lebih penting daripada pendekatan secara medis ya. Medis itu utama ya, dan harus melakukan satu kegiatan rehabilitasi. Rehabilitasi, obat-obatan, mengundang seorang psikiatris, juga yang dilakukan adalah melakukan segi sosial ya. Segi sosial ini adalah penting banget karena ini untuk melihat bagaimana yang bersangkutan ini memadukan bagaimana kebiasaan, keseharian, lalu bagaimana yang bersangkutan ini akhirnya melakukan suatu tindakan-tindakan itulah. Nanti akan bisa terlihat nih, benar-benar yang bersangkutan itu menderita itu atau tidak. Emang harus melibatkan pihak-pihak dari tim medis ya, psikiatris itu penting sekali. Proses penyembuhan atau proses terapinya ini berapa lama, Mbak Ayu biasanya? Cukup lama, Hingga dan bertahun-tahun yang begitu? bersangkutan juga mungkin, kenapa? Hingga bertahun-tahun begitu? Hingga bertahun-tahun. Dan untuk kesembuhan total memang agak tidak dijamin 100% ya, tapi dengan pengobatan rutin, insya Allah akan ada perubahan. Berarti setelah menjalani terapi ataupun rehabilitasi yang mungkin bertahun-tahun tadi, masih ada peluang tidak bahwa penyakit ini bisa muncul lagi begitu? Bisa. Kalau dia mengalami suatu kekecewaan yang sangat luar biasa ya. Oke, berarti awalnya tadi memang dari tekanan ya, dari depresi juga seperti itu ya Mbak Ayu, sehingga memang itu yang harus dihindari oleh para pengidap gangguan skizofrenia ini. Artinya memang orang-orang di sekitar ini memegang peranan sangat penting untuk terus menjalin komunikasi dengan orang-orang yang mengidap skizofrenia ini, Mbak Ayu. Iya, betul sekali. Apalagi keluarga ya, keluarga untuk mengajak berbicara dengan si penderita ini memang harus menggunakan nalar perasaan. Jadi untuk penanganannya memang jangan selalu apa yang dikatakan itu kita katakan tidak. Itu lebih cepat kok, lebih cepat, lebih masuk kepada si penderita. Baik, terima kasih Mbak Ayu Kila, psikolog, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih atas penjelasannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.